Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di tengah perjuangan mewujudkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, publik dikejutkan lagi dengan kasus kekerasan seksual. Seorang guru di pesantren tega memperkosa 12 santriwati hingga melahirkan 8 bayi. Apa hukuman yang pantas untuk guru yang diketahui bernama Heri Wirawan itu? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bapak Asep Nana Mulyana, Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Bapak Adip, Bunda Forum Anak Daerah FAD Jawa Barat, Ibu Atalia Praratia. Selamat malam Pak Asep dan juga Pak Adip serta Ibu Atalia. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan awali perbincangan dari Bu Atalia terlebih dahulu. Ibu, kapan Ibu mengetahui pertama kali mengenai kasus guru pesantren yang tega memperkosa 12 santriwati ini? Baik, terima kasih. Jadi saya pertama kali mendengar itu sekitar tanggal 27 Mei lalu, begitu ya. Dan kemudian saya langsung datang menemui korban secara langsung pada tanggal 2 Juni. Pada waktu itu ada sekitar 12 anak, kalau tidak salah, begitu ya. Di antaranya ada 5 gadis yang mempunyai bayi, begitu ya. Dan juga ada yang hamil. Jadi pada saat itu ada yang baru umur kehamilannya tuh 3 bulan begitu. Nah, ada yang menarik adalah ketika saya tanyakan, satu-satu saya tanyakan masing-masing begitu ya. Namanya siapa, umurnya berapa begitu. Dan memang ternyata ada yang masih sangat muda begitu. Kemudian saya tanya juga belajar apa di sana, mereka nampaknya bingung. Saya tanya dulu kelas berapa, mereka juga bingung untuk menjawab itu begitu ya. Jadi saya langsung menanyakan di sana ngapain aja gitu ya, dan kemudian akhirnya terkuak juga karena ternyata di sana pun tidak hanya melakukan pekerjaan rumah tangga gitu dalam tanda kutip, tapi juga mereka dipekerjakan seperti nembok kalau istilah kita itu ya, jadi membuat bangunan begitu. Nah, dan juga terkuak bahwa di sana itu ada satu kamar khusus dengan yang bisa diakses oleh pelaku saja begitu ya, dengan fingerprint gitu. Dan yang lebih menurut saya mengerikan ya, itu adalah ketika pihak kami menanyakan pesan apa yang ingin disampaikan kepada pelaku begitu ya. Ternyata ada seorang anak gadis gitu ya yang menjawabnya dengan kalimat-kalimat seperti ini kira-kira gitu ya. Jadi si anak ini berharap bahwa Bapak semoga sehat, Bapak jangan lupa makan ya. Semoga Bapak baik-baik saja karena kami di sini baik-baik saja. Itu sekilas seperti itu. Nah, yang menjadi kekhawatiran bagi kami adalah mereka ini seperti di brainwash gitu. Brainwash ini bahwa apa yang mereka lakukan itu seolah-olah ada sesuatu hal yang wajar. Itu mereka merasa bahwa bukan merupakan korban begitu. Nah, bahkan jadi ada beberapa anak yang malah berempati kepada pelaku. Nah, sementara itu saya juga bertemu dengan orang tua, beberapa orang tua pada saat itu begitu ya. Ada yang menangis, ada yang pingsan dan lain sebagainya. Tentu ini membuat rasa syok yang luar biasa begitu ya. Saya juga pada waktu itu kami berkumpul pada waktu itu, kemudian membuat sebuah kesepakatan apa yang harus kami lakukan begitu. Itulah mengapa kemudian pada akhirnya dari pihak P2TP2A, kemudian juga UPTD TPA, termasuk juga dari Polda dan lain-lain, ini memutuskan untuk tidak memblow up ke media pada saat itu, karena ini sudah berapa bulan ke belakang ya. Mengapa? Ini demi pelindungan kepada sang anak begitu ya. Nah, tapi alhamdulillah berkat didampingi oleh berbagai elemen tadi begitu ya, termasuk kemarin tuh PSK juga sudah bergabung begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa merupakan upaya kita untuk melindungi para korban dan memberikan hukuman setimpal bagi pelaku. Seperti itu. Baik, Bu Atalia, kita ke Pak Adip. Pak Adip, anak yang kemudian ingin menimba ilmu agama di pondok pesantren justru menjadi korban kebiadaban guru mereka sendiri di pesantren. Apakah selama ini pondok pesantren ini berjalan sendiri tanpa adanya pengawasan sehingga aksi seperti ini berjalan cukup lama dari 2016 hingga 2021, Pak Adip? Pak Adip?
Ya, nampaknya audio dengan Pak Adip terputus. Kita akan kembali coba hubungi ke Pak Adip, tapi kita lihat dari sisi penegakan hukum sendiri, Pak Asep, dalam berkas dakwaan, bagaimana sebetulnya modus dari pelaku yang merupakan guru ini menjerat para korban yang merupakan anak didiknya sendiri? Ya, terima kasih. Jadi memang dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi maupun juga alat bukti lain, itu menunjukkan bahwa ada bentuk-bentuk pemaksaan ya, baik dalam bentuk psikis maupun juga dalam bentuk fisik. Di samping tadi seperti Bu Arteta sampaikan tadi, memang kita melihat korban yang nampaknya banyak itu seolah tidak sadar, seolah kemudian juga mengikuti apa yang diinginkan oleh si guru bejat tadi ya, tanda kutip, mohon maaf saya menggunakan kata itu. Dan ini menjadi perhatian kami, konsen kami, karena kami melihat dari Kejaksaan Tinggi, ini bukan hanya masalah kejahatan saja, bukan hanya masalah tindak pidana, tapi ini merupakan kejahatan kemanusiaan, kejahatan serius. Yang harus kita tindak bersama, kita kemudian upayakan bersama dengan tentu saja tidak hanya melihat pada aspek hukumnya saja, tapi juga tadi pemulihan keseluruhan, terutama korban-korban ini. Korban itu rata-rata usianya 14-17 tahun. Bahkan ada satu korban yang sudah melahirkan sampai 2 kali. Bagaimana kita membicarakan tentang misalnya nasib daripada korban itu selanjutnya. Tadi betul bahwa Talita sampaikan, kami sudah berupaya berkomunikasi dengan berbagai pihak, dengan LPSK juga, sudah kami melihat tentang hukuman di samping hukuman maksimal pada pelaku, juga kami juga akan mengupayakan sebagai wakil negara, wakil masyarakat terhadap korban yang bersangkutan. Oke, hukuman maksimal seberapa lama, Pak Asep? Ya. Jadi kalau kita melihat ke ketentuan pasal 81 ya di Undang-Undang 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 2002 perubahan perlindungan anak, itu ada ancaman minimalnya, minimal 5 tahun, kemudian maksimal 15 tahun. Tapi kami melihat juga ada pemberatannya di ayat 3-nya itu. Di ayat 3 itu pemberatan bagi orang tua, bagi kemudian tenaga pengajar, tenaga pendidik ya, ataupun pihak-pihak lain ya, pengasuh anak itu sendiri. Yang melakukan kejahatan itu ada hukuman pemberatannya, sepertiga dari ancaman pokoknya. Jadi insya Allah nanti kami akan mengkaji dengan sama tim jaksa terkait dengan kira-kira hukum apa yang pantas bagi pelaku. Yang menurut kami sangat bejat, sangat biadab terhadap korban-korbannya ini. Baik, hukuman pantas seperti apa bagi pelaku menurut Ibu Atalia? Kita akan kembali berbincang, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Bu Atalia, Anda kemudian mengetahui kasus ini sejak bulan Juni, sudah berbincang bersama korban, dengan keluarga korban. Bagaimana kondisi psikologis dan bagaimana pendampingan yang tepat saat ini yang dilakukan? Jadi pada saat kejadian beberapa Baik, pemirsa, nampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan Ibu Atalia. Kita akan juga terus mencoba untuk kembali menghubungi Ibu Atalia yang dari bulan Juni sudah kemudian sempat berbincang dengan para korban, dengan keluarga korban, dan juga mendampingi Pak Asep mengenai pemberatan ataupun faktor pemberatan. Apakah kemudian terkait hukuman pemberatan ini ada kemungkinan terdakwa juga dijatuhi hukuman kebiri? Ya. Kami sedang memikirkan ke arah sana, Pak ya. Jadi saya dengan teman-teman jaksa di lapangan tentu terus berkomunikasi melihat fakta-fakta yang muncul di persidangan. Artinya saya katakan tadi bahwa ini kejahatan kemanusiaan, kejahatan sangat serius bagi kita semua. Tentu kita harus memberikan efek jerah bagi pelaku. Sekaligus memberi pesan pada masyarakat bahwa kemudian untuk berhati-hati terhadap modus operandi yang menggunakan lembaga pendidikan, menggunakan simbol-simbol agama untuk melakukan kejahatannya ini. Oke. Sebab itu lembaga tentu pendidikan, Pak Asep, ya. Betulkah terdakwa menggunakan dana bantuan dari pemerintah ataupun dari masyarakat untuk menyewa hotel dan apartemen untuk melakukan aksinya? Ya, jadi di samping kami melakukan proses penegakan hukum di persidangan di pengadilan, saya juga sudah memberitakan Asintel Jawa Barat, Kejati Jawa Barat untuk melakukan penelusuran. Dari hasil penelusuran teman-teman intelijen itu memang ada indikasi itu. Jadi tidak hanya menggunakan dana bantuan sosial, tidak hanya kemudian menggunakan juga dana BOS, bahkan juga sumbangan dari orang tua, dari kemudian simpatisan yang datang ke
rumah pesantren yang bersangkutan, itu setelah diterima oleh anak, diambil sama yang bersangkutan. Bahkan ada informasi yang kami dapatkan dari intelijen yang kami peroleh, itu setelah masuk ke dalam rekening, anak itu kemudian dicairkan, ditarik kemudian yang bersangkutan. Makanya kemudian yang bersangkutan itu bisa dengan serta-merta menyewa apartemen, menyewa hotel untuk melakukan aksi bejatnya itu di tempat-tempat yang dia inginkan. Oke. Ini kami melakukan pendalaman terus, Mbak, tentang itu. Oke, kita akan kembali ke Bu Atalia untuk mengetahui bagaimana kemudian pendampingan, perlindungan, dan pemulihan kepada korban dan juga keluarga korban dilakukan, Bu. Ya, mohon maaf tadi sinyalnya kurang baik. Baik, jadi setelah kemudian anak-anak kembali ke rumah, gitu ya, dan mereka ada pendampingan juga oleh keluarga, ya, apakah oleh neneknya dan sebagainya, maka kami dari Jawa Barat juga terus memantau gitu karena kolaborasi di lapangan ini sudah cukup baik begitu ya. Tapi pada intinya anak-anak ini sudah dalam pengasuhan yang terbaik begitu, yaitu di orang tua mereka. Nah, namun begini, ada satu hal yang sebetulnya saya sayangkan ketika masa terjadi hal ini kan kita tadinya menutupi demi melindungi anak-anak ini begitu ya secara psikologis juga dan masa depan mereka. Namun karena baru-baru ini kembali terkuak, nah saya agak khawatir begitu. Trauma yang saat ini sudah mulai berangsur pulih, maka akan kembali begitu. Nah sehingga mungkin saya juga menghimbau kepada teman-teman media begitu untuk melindungi dari sisi korban begitu ya, seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, lalu, Bu Atalia. Ya, selanjutnya apa yang akan dilakukan terutama mungkin dari Pemprov untuk menjamin ataupun menyelamatkan masa depan dari para korban ini yang seharusnya masih panjang, Bu? Ya, betul. Jadi begini, saya juga sempat tadi berdiskusi dengan BP3AKB begitu ya. Dan di sana sudah disampaikan bahwa kita masih menunggu hasil proses hukum yang sedang berjalan begitu. Nah, sehingga berbagai bantuan yang dilakukan saat ini lebih kepada logistik begitu, termasuk juga ada pendampingan trauma healing dan lain-lain. Namun kaitannya dengan bagaimana kelangsungan hidup mereka, khususnya dari sisi pendidikan. Karena ibu dan ibu ini pendidikan jadi satu hal yang sangat penting sekali ketika mereka ditanya hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat simpel saja ya, seperti kaitannya dengan misalkan ini kan sebetulnya untuk penghafal Al-Quran misalkan gitu. Jadi ditanyakan beberapa ayat Al-Quran, dan mereka pasti juga tidak begitu memahami begitu. Artinya bahwa terkait dengan pendidikan pun sama betul-betul selalu diberikan pendampingan yang secara khusus begitu, karena ini anak-anak ini sudah ada yang juga yang dewasa ya, dari 7 tahun begitu. Sehingga memang ya. Bu Atalia, psikolog seperti itu. Dari segi pelaku sendiri, menurut Anda hukuman apa yang paling pantas bagi pelaku yang telah melakukan hal ini? Saya sebagai seorang ibu, saya merasa bahwa kalau seandainya tadi disampaikan sekitar 15 tahun, saya kira itu sangat-sangat kurang begitu. Karena begini, ini masa depan anak gitu yang hancur begitu saja. Mereka habis waktunya begitu, dari sisi bagaimana pendidikan mereka saja itu sudah habis, apalagi mereka sudah dihancurkan masa depannya. Ada yang sudah 2 pula anaknya dan lain sebagainya, terutama adalah terkait dengan trauma. Dan saya berharap sebetulnya hukuman yang diberikan itu harus sangat berat sehingga akan menjadi pelajaran bagi semua pihak. Saya begini, saya beberapa kasus langsung mendampingi seperti KDRT dan lain-lain. Ini kan sebetulnya seperti fenomena gunung es. Bisa jadi bahwa ini adalah hanya yang termunculkan gitu. Ini adalah yang terciduk dalam tanda kutip seperti itu. Nah, mungkin di balik itu banyak yang mereka tidak berani untuk melapor atau banyak yang juga mungkin merasa bahwa itu adalah satu hal yang harus mereka lakukan dan lain-lain. Nah, sehingga saya kira saya sepakat dengan mungkin banyak perempuan dan ibu-ibu di Indonesia ini untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, bahkan kalau bisa seumur hidup begitu diberikan kepada yang bersangkutan. Terima kasih. Oke, kita harapkan memang akan ada hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku yang merupakan seorang guru, dan kita akan lihat bagaimana langkah dari kejaksaan, apakah akan ada faktor ataupun hukuman pemberatan atau seperti apa. Baik, terima kasih Ibu Atalia Praratia, Bunda Forum Anak Daerah Jawa Barat, dan juga Bapak Asep Nana Mulyana, Kajati Jabar telah berbincang bersama kami malam hari ini.